Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Aditya Rahmat Hidayat dan rekan saya Tika Fatmawati. Kami di sini akan menjelaskan tentang makalah tasawuf. Untuk makalah tasawuf memiliki latar belakang, yaitu di antara masalah yang menjadi bahan perdebatan sengit dari sejak dahulu hingga sekarang adalah masalah kebebasan atau kemerdekaan menyalurkan kehendak dan kemauan. Ada dua kelompok atau golongan dalam teologi yang bertentangan dalam menafsirkan tentang kebebasan. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatannya menurut kemauannya sendiri. Yang kedua, kelompok yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakan perbuatannya. Perbuatan mereka dibatasi dan ditentukan oleh Tuhan. Selanjutnya, kebebasan sebagaimana disebutkan di atas ditentang jika berhadapan dengan kewajiban moral. Sikap moral yang dewasa adalah sikap bertanggung jawab. Tidak mungkin ada tanggung jawab tanda ada kebebasan. Disinilah letak hubungan kebebasan dan tanggung jawab. Namun, manusia dalam melakukan tindakannya tidak bisa lepas dari yang namanya hati nurani. Hati nurani atau intuisi merupakan tempat di mana manusia dapat memperoleh saluran ilham dari Tuhan. Hati nurani ini diyakini selalu cenderung kepada kebaikan dan tidak suka kepada keburukan. Karena sifatnya yang demikian, maka hati nurani harus menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam melaksanakan kebebasan yang ada dalam diri manusia. Apa saja, yaitu kebebasan yang tidak menyalahi atau membelenggu hati nuraninya. Dalam artian bahwa kebebasan yang diperbuat itu secara hati nurani dan moral harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam makalah ini saya akan membahas tentang kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani, serta hubungan di antara ketiganya. Oke, selanjutnya ada di rumusan masalah. Rumusan masalah kita ada 4. Untuk yang A itu apa pengertian kebebasan, yang B pengertian tanggung jawab, C hati nurani, dan yang terakhir yang D adalah hubungan kebebasan tanggung jawab hati nurani. Baik, kita masuk ke bab kedua, yaitu pembahasan. Apa sih untuk yang pertama kita bahas tentang kebebasan. Apa sih yang dimaksud dengan kebebasan? Kebebasan itu secara bahasa berasal dari kata bebas. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bebas berarti lepas sama sekali atau merdeka. Untuk secara istilah, kebebasan memiliki beberapa arti. Salah satunya yaitu kebebasan sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Kharis Zubair adalah terjadi apabila kemungkinan untuk bertindak tidak dibatasi oleh suatu paksaan dari atau keterikatan kepada orang lain. Itu yang menurut Ahmad Kharis Zubair. Nah, kebebasan sendiri itu meliputi segala macam kegiatan manusia, yaitu kegiatan yang disadari disengaja dan dilakukan demi suatu tujuan yang selanjutnya disebut itu tindakan. Nah, selain itu juga ada arti kebebasan yang lainnya. Artinya, arti kebebasan yang lainnya dapat dijelaskan di poin yang C. Kebebasan dapat juga diartikan sebagai kemerdekaan seseorang tanpa ada kekangan dari pihak manapun yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, arti tersebut juga masih ada lagi. Untuk yang terakhir kita jelaskan di poin D. Dalam arti luas kebebasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut semua urusan mulai dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya sesuai keinginan, baik individu maupun kelompok, namun tidak bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Oke, sementara itu kebebasan menurut kaum Jabariyah dan Qadariyah, yaitu kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian, nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Dalam istilah Inggrisnya, paham ini dikenal dengan nama free will atau free acts.
Nah, selanjutnya ayat-ayat yang digunakan kaum Qadariyah yaitu Quran Surat Al-Kahf ayat 29 yang berarti katakanlah kebenaran datang dari Tuhanmu, siapa yang mau percayalah ia, siapa yang mau janganlah ia percaya. Nah, selanjutnya dilihat dari sifatnya, kebebasan itu dapat dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama kebebasan jasmaniah, yaitu kebebasan dalam menggerakkan dan mempergunakan anggota badan yang kita miliki, dan jika dijumpai adanya batas-batas jangkauan yang dapat dilakukan oleh anggota badan kita. Hal itu tidak mengurangi kebebasan, melainkan menentukan sifat dari kebebasan itu. Manusia misalnya berjenis kelamin dan berkumis, tapi tidak dapat terbang. Semua itu tidak disebut melanggar kebebasan jasmaniah kita. Karena kemampuan terbang berada di luar kapasitas kodrati yang dimiliki manusia. Nah, yang dapat dikatakan melanggar kebebasan jasmaniah hanyalah paksaan, yaitu pembatasan oleh seseorang atau lembaga masyarakat berdasarkan kekuatan jasmaniah yang ada padanya. Nah, kedua kebebasan kehendak rohaniah yaitu kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Jangkauan kebebasan kehendak adalah sejauh jangkauan kemungkinan untuk berpikir. Karena manusia dapat memikirkan apa saja dan dapat menghendaki apa saja. Kebebasan kehendak berbeda dengan kebebasan jasmaniah. Kebebasan kehendak tidak dapat dibatasi secara langsung dari luar. Orang tidak dapat dipaksakan menghendaki sesuatu, sekalipun jasmaninya terkurung. Nah, ada yang terakhir yaitu kebebasan moral. Itu adalah yang ketiga. Artinya luas banget. Tidak adanya macam-macam ancaman, tekanan, dan lain desakan yang tidak sampai berupa paksaan fisik. Dan dalam arti sempit berarti tidak adanya kewajiban, yaitu kebebasan berbuat apabila terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk bertindak. Nah, itu tadi dari pengertian kebebasan. Lanjut kita masuk ke dalam pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab secara sempit ataupun digariskan secara yang mudah dipahami, itu tanggung jawab adalah seseorang yang diamanahkan harus dilakukan. Nah, usaha maksudnya usaha seseorang yang memiliki amanah itu harus dilakukan. Nah, itu secara singkatnya. Untuk istilahnya sendiri dalam Islam, tanggung jawab merupakan amanah. Secara luas, tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung rugi, dan segala hal yang berhubungan dengan perbuatan tersebut. Secara transparan menyebabkan orang percaya dan yakin, sehingga perbuatan tersebut mendapat imbalan baik maupun pujian dari orang lain. Nah, tanggung jawab itu dapat diartikan sebagai konsekuensi atas apa yang telah dilakukan, walau apapun resikonya. Berdasarkan GBHN tahun 1998, tanggung jawab pendidikan oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain yaitu yang A. Ditarik di poin A, memelihara dan membesarkannya. Nah, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, anak memerlukan minum, perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. Nah, untuk poin yang B, itu melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. Untuk yang C, mendidik dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain, atau hablum minanas, serta melaksanakan kekhalifahannya. Untuk yang D, membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberikan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT sebagai tujuan akhir hidup manusia. Tanggung jawab ini dikategorikan juga sebagai tanggung jawab kepada Allah SWT. Nah, tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus-menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua. Mereka juga perlu dibekali teori-teori modern sesuai dengan perkembangan zaman. Apabila tanggung jawab ini dilakukan oleh setiap orang tua, maka generasi yang akan mendatang telah mempunyai kekuatan mental untuk menghadapi perubahan dalam masyarakat. Nah, kita masuk ke dalam poin yang C, yaitu hati nurani. Hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan khob, yang berarti sesuatu yang berputar atau berbalik.
Hati nurani atau institusi merupakan tempat di mana manusia dapat memperoleh saluran ilham dari Tuhan. Hati nurani diyakini selalu cenderung kepada kebaikan atau tidak suka kepada keburukan. Menurut Webster, intuisi adalah kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan langsung atau wawasan langsung tanpa melalui observasi atau penalaran terlebih dahulu. Atas dasar inilah muncul aliran atau paham intuisisme, yaitu paham yang mengatakan bahwa perbuatan yang baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kata hati, sedangkan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan kata hati atau hati nurani. Karena sifatnya yang demikian, maka hati nurani harus menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam melaksanakan kebebasan dalam diri manusia, yaitu kebebasan yang tidak menyalahi atau membelenggu hati nuraninya. Karena kebebasan yang demikian itu pada hakikatnya adalah kebebasan yang merugikan secara moral. Nah, dari pemahaman kebebasan yang demikian itu, maka timbullah tanggung jawab, yaitu bahwa kebebasan yang diperbuat itu secara hati nurani dan moral harus dapat dipertanggungjawabkan. Disinilah letak hubungan antara kebebasan tanggung jawab dan hati nurani. Nah, untuk yang ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu hubungan kebebasan tanggung jawab hati nurani dengan akhlak. Nah, pada orang terdahulu telah disinggung bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan akhlaki atau perbuatan yang dapat bernilai akhlak apabila perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri, bukan paksaan, dan bukan pula dibuat-buat dan dilakukan dengan tulus ikhlas. Untuk mewujudkan perbuatan akhlak yang ciri-cirinya demikian baru bisa terjadi apabila orang yang melakukannya memiliki kebebasan atau kehendak yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah, dengan demikian, perbuatan yang berakhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara bebas. Disinilah letak hubungan antara kebebasan dan perbuatan akhlak. Selanjutnya, perbuatan akhlak juga harus dilakukan atas kemauan sendiri dan bukan paksaan. Nah, perbuatan yang seperti inilah yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dari orang yang melakukannya. Disinilah letak hubungan antara tanggung jawab dan perbuatan akhlak. Dalam pada itu, perbuatan akhlak juga harus muncul dari keikhlasan hati yang melakukannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada hati sanubari. Maka hubungan akhlak dengan kata hati menjadi demikian sangat penting. Nah, mengapa? Dengan demikian, masalah kebebasan tanggung jawab dan hati nurani adalah merupakan faktor dominan yang menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan akhlaki. Disinilah letak hubungan fungsional antara kebebasan tanggung jawab dan hati nurani dengan akhlak. Karenanya dalam membahas akhlak, seseorang tidak dapat meninggalkan pembahasan mengenai kebebasan tanggung jawab dan hati nurani. Dari penjelasan yang sudah kami jabarkan di atas, kita dapat menarik kesimpulan. Apa saja kesimpulannya? Kebebasan adalah kemerdekaan seseorang tanpa adanya kekangan dari pihak manapun yang dapat menghalangi seseorang melakukan perbuatannya. Nah, namun perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma aturan-aturan yang berlaku. Kebebasan yang baik adalah kebebasan yang mengandung sikap moral, yaitu kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun manusia dalam melakukan tindakannya tidak bisa lepas dari hati nuraninya. Hati nurani selalu cenderung mengajak kepada kebaikan dan menolak keburukan. Apabila seseorang melakukan keburukan, maka hati nuraninya akan menghukum dirinya sendiri. Disinilah letak hubungan antara kebebasan tanggung jawab dan hati nurani. Nah, mungkin sampai sini saja. Mungkin sampai sini. Mohon maaf. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sendiri Aditya Rahmatidaya dengan rekan saya Tika Fatmawati mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.